Recording in progress. Terima kasih pada seluruh mahasiswa yang telah masuk ke ruang Zoom meeting. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang, Pak. Ya, selamat siang. Sudah berapa orang mahasiswa di sini? 15. Ya. Jadi hari ini kita akan belajar materi mengenai apa? Tema atau judulnya apa hari ini? Regresi dan korelasi, Pak. Ya, betul. Siapa tadi yang jawab? Santa Monica. Oke, betul ya. Kita hari ini akan belajar mengenai regresi ya. Santa Monica mendapat skor 1. Oke, kita lanjutkan. Masih pertanyaan-pertanyaan. Nah, apa salah satu kegunaan dari regresi linier? Apa salah satu kegunaan atau manfaat kita melakukan analisis regresi? Ada yang sempat baca tadi? Itu Pak, memeriksa adanya pengaruh terhadap satu variabel dengan variabel yang lainnya. Ya, betul. Siapa tadi yang jawab? Burhan ya? Oke ya, Burhan. Ya, betul ya. Oke. Burhan mendapat skor 2. Jadi memang regresi itu digunakan untuk salah satu kegunaannya ya, untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya pengaruh dari satu variabel terhadap variabel yang lain. Ya. Nah, kita lihat contohnya di dalam di dalam bidang bisnis ya, misalnya saja. Nah, kita bisa mempertanyakan hal-hal seperti ini ya. Apakah promosi berpengaruh terhadap penjualan? Ya. Apakah harga BBM berpengaruh terhadap harga pokok produksi? Ya. Apakah gaji karyawan berpengaruh terhadap kinerja karyawan? Apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap keuntungan perusahaan? Ini contoh-contoh ya, contoh-contoh kasus yang dimana kita bisa melakukan analisis regresi. Ya. Nah, kalau kalian perhatikan ya, di dalam kasus-kasus ini itu ada variabel yang diduga memengaruhi, ada variabel yang diduga dipengaruhi. Ya. Nah, seperti halnya di dalam contoh yang pertama ini, ya, promosi ini diduga memengaruhi ya penjualan. Nah, yang penjualan ini diduga dipengaruhi ya oleh promosi. Demikian juga ini dalam contoh kasus yang kedua, harga BBM diduga berpengaruh ya atau diduga memengaruhi harga pokok produksi. Nah, harga pokok produksi diduga dipengaruhi oleh harga BBM. Nah, misalnya seperti itu ya. Jadi ada variabel yang diduga memengaruhi, ada variabel yang diduga dipengaruhi. Nah, variabel yang diduga memengaruhi ya, itu dinamakan variabel penjelas ya atau variabel bebas ya. Jadi dalam hal ini promosi di dalam satu kasus yang pertama, promosi ini merupakan variabel penjelasnya atau variabel bebasnya ya. Nah, sedangkan penjualan merupakan variabel yang diduga dipengaruhi atau variabel yang dijelaskan ya, atau variabel terikat. Ya. Di dalam contoh kasus yang kedua, harga BBM ini dinamakan variabel bebas atau variabel penjelas, variabel yang diduga memengaruhi. Ya. Nah, harga pokok produksi adalah variabel yang diduga dipengaruhi atau variabel yang dijelaskan atau variabel terikat. Ya. Nah, pada umum ya, persamaan regresi populasi ya itu dapat dituliskan seperti ini ya. Di sini X-nya merupakan variabel penjelas, variabel yang diduga memengaruhi Y ya. Variabel yang diduga memengaruhi variabel yang lainnya ya. Nah, Y ini adalah variabel terikat ya. Variabel terikat atau variabel yang dijelaskan ya.
Nah, di dalam contoh yang kasus pertama, ya, yang menjadi X-nya adalah promosi, yang jadi Y-nya adalah penjualan. Ya. Dan contoh yang kedua, yang jadi X-nya harga BBM, yang jadi Y-nya adalah harga pokok produksi. Ya. Nah, sekarang kalau kita melihat persamaan ini, ya, kalau kita melihat persamaan ini, bagaimana kira-kiranya atau latar belakangnya atau dasar pemikirannya, bagaimana kita bisa memeriksa pengaruh X ini terhadap Y? Bagaimana kita bisa tahunya bahwa X ini berpengaruh terhadap Y atau tidak? Kalau kita mengamati persamaan seperti ini. Nah, coba kita jawab pertanyaan tadi, ya, yaitu bagaimana latar belakang pemikirannya sehingga kita bisa menyimpulkan apakah X ini berpengaruh terhadap Y atau tidak. Ya. Nah, saya akan contohkan ya lewat Microsoft Word ya. Misalnya gini. Ya. Misalnya saya punya persamaan ya di dalam bentuk seperti ini. Ya. Misalnya persamaan umumnya adalah Y sama dengan X ditambah C. Ya. Nah, kita lihat contoh yang pertama, persamaan yang pertama, ya, misalnya Y sama dengan ya, misalnya 3X ditambah 12. Dan kita punya persamaan yang lain, misalnya Y sama dengan 0 dikali X ya, ditambah 20. Nah, sekarang coba kita simulasikan nilai-nilai Y ya, seperti ini. Nah, ini misalnya untuk X-nya di sini. Kemudian ini Y di sini. Ya. Nah, misalnya di sini X-nya 0, ya. 2, 5, 10. Nah, coba kalau misalnya untuk persamaan yang pertama ya, kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Kalau X-nya 0, Y-nya berapa di sini? 12, Pak. 12. Kalau X-nya 2? 18. 2, 18. Oke. Kalau X-nya 5? 27. 27. Kalau X-nya 10? 42. 42. Oke. Tadi siapa yang jawab? Burhan. Burhan. Oke, nanti sekali Burhan. Nah, sekarang yang ini. Untuk persamaan 2. Nah, untuk persamaan 2, bagaimana nih? Kalau X-nya 1, Y-nya berapa? Untuk persamaan 2, kalau X-nya 1, Y-nya berapa? 20, Pak. 20. Kalau X-nya 2? 20, Pak. 20. X-nya 7? 20 juga, Pak. X-nya 12? 20, Pak. 20 juga. Siapa yang menjawab tadi? Syahraj, Pak. Syahraj, ya. Burhan dan Syahraj jawab. Burhan dan Syahraj. Masing-masing dapat skor 2. Lanjut lagi. Nah, sekarang kita bandingkan ya persamaan yang pertama ini dan persamaan yang kedua. Ya. Nah, kalau di dalam apa namanya itu persamaan yang pertama, ya, pertanyaannya adalah apakah ya nilai-nilai X berpengaruh terhadap nilai-nilai Y. Apakah nilai Y ini dipengaruhi oleh nilai X atau tidak? Iya, Pak. Ya, berpengaruh. Oke, jadi X ini berpengaruh ya. Nah, ini. Nah, berkaitan dengan
Yang ini, persamaan 2. Apa nilai X berpengaruh terhadap Y? Untuk persamaan yang kedua. Tidak, Pak. Tidak. Oke. Nah, di sini kita lihat bahwa berapapun nilai X, ya, tidak peduli nilai X-nya berapa, nilai Y-nya tetap 20. Ya. Tidak membawa perubahan. Ya. Tapi kalau di persamaan yang pertama, nilai Y ini berubah seiring dengan perubahan nilai X. Ya, itu perbedaannya. Ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah, apa sih sebenarnya ya yang menjadi perbedaan di antara persamaan 1 dan persamaan 2, ya, sehingga yang satu itu berpengaruh, yang satu lagi tidak berpengaruh. Ya, yang menjadi perbedaan sebenarnya apa? Perbedaan pokoknya. Coba kita perhatikan. Apa masalah pokoknya, ya, sehingga itu membawa akibat, ya, yang satu berpengaruh, yang satu tidak. Gara-gara apa itu? Faktor apa sebenarnya yang bisa mengakibatkan hasil-hasil ini berbeda? Yang satu berpengaruh, yang satu tidak. Nilai B-nya bukan, Pak. Nilai B-nya, betul. Siapa tadi yang jawab? Santa Monica. Nah, nilai B ini yang jadi penyebab nih. Menyebabkan hasil persamaan 1 dan 2 ini berbeda. Ya. Nah, kenapa nih di dalam persamaan 2 ini B-nya berapa? 0. Ya, 0 dikalikan berapapun ya tetap 0. Ya, sehingga 0x ditambah 20 ya tetap 20. Tidak peduli nilai x-nya berapa. Ya. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa jika B-nya 0, maka nanti kesimpulannya adalah X ini tidak berpengaruh terhadap Y. Ya. Nah, tapi kalau misalnya B-nya tidak sama dengan 0, kalau B-nya tidak sama dengan 0, nah ini, maka X ini berpengaruh terhadap Y. Ya. Nah, sedangkan kalau kita lihat B ini apa? Kalau dalam persamaan ini, B ini adalah koefisien X. Ya. Jadi B ini adalah koefisien X. Nah, dengan dasar pemikiran seperti inilah, ya, mengapa regresi bisa digunakan untuk memeriksa ada tidaknya pengaruh. Nah, di sini kan koefisien X-nya adalah beta 2. Nah, jadi nanti kita akan melakukan pengujian terhadap beta 2. Kalau beta 2-nya ternyata tidak 0, maka kesimpulannya variabel penjelas berpengaruh terhadap variabel terikat. Tapi kalau beta 2-nya 0, berarti variabel penjelasnya tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. Jadi nanti ujung-ujungnya kita akan menguji beta 2. Ya, apakah beta 2 ini 0 atau tidak. Ya, itu dengan uji hipotesis nantinya. Ya. Nah, ini ada persamaan regresi populasi. Ya. Nah, persamaan ini tidak pernah diketahui secara pasti. Ya. Namun hanya bisa ditaksir saja. Ya, ditaksir dengan persamaan regresi sampel. Ya, kita lihat lambang-lambangnya berbeda. Ini beta 1, ini beta 1 topi. Ya, ada simbol cap di atas, ya, itu maksudnya adalah taksiran, ya. Beta 1 topi itu taksiran untuk beta 1. Nah, beta 2 ini ditaksir oleh beta 2 topi. Nah, mengenai UI ini akan saya jelaskan kemudian, ya, di akhir kuliah, ya. Kita abaikan dulu ini, ya. Jadi kita fokusnya ke persamaan ini dulu, ya, beta 1 topi dan beta 2 topi. Nah, ini asumsi, ya, asumsi dari regresi linear, ya. Nah, ini nanti silakan dipelajari yang ini, ya. Nah, kemudian tadi sudah saya katakan, ya, bahwa untuk memeriksa ada tidaknya pengaruh, yang dilihat adalah beta 2 ini. Beta 2 ini, ya. Nah, maka kita akan melakukan uji hipotesis terhadap beta 2. Nah, ini, ya. Nah, ada 3 kemungkinan nih, ya. Untuk H1-nya bisa tidak sama dengan tandanya, bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Ya. Itu mirip dengan apa namanya itu yang pernah kita pelajari minggu lalu. Ya, untuk K1 ini ada 3 macam kemungkinan, bisa tidak sama dengan, bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Nah,
Saya lihat ke contoh, ya. Kita lihat ke contoh soal. Ya. Akan ada 2 contoh soal. Satu soal yang ada di slide ini, satu lagi yang kita mulai dari nol, ya. Belum dipersiapkan di slide. Nah, kita bahas dulu yang ada di slide. Nah, jadi di sini ceritanya, ya, kita sebagai manajer tertentu di satu perusahaan, kita ingin tahu sebenarnya promosi yang kita lakukan selama ini itu sebetulnya itu berdampak nggak bisa ke penjualan. Ya. Kalau misalnya ternyata promosi itu nggak berdampak pada penjualan, untuk apa kita capek-capek promosi? Ya, kurang lebihnya seperti itu, ya, pemikirannya. Nah, jadi di sini si manajer ini penasaran, ya, dia ingin tahu betul nggak promosi itu mempengaruhi penjualan. Ya. Nah, kemudian dia melakukan sampling, ya, sampling di 10 daerah, 10 daerah tempat penjualan apa namanya itu produk ini. Ya. Nah, ini biaya promosi mungkin dalam satuan juta rupiah barangkali, ya. Ini dalam satuan unit barangkali. Ya. Nah, kemudian tugasnya adalah ada 2, ya, menentukan persamaan regresi sampel dan untuk kemudian yang kedua apakah promosi berpengaruh terhadap penjualan. Nah, gunakan taraf nyata 0,01. Nah, ini pertanyaannya seperti itu. Ya. Kita coba jawab dulu yang pertama. Ya, menentukan persamaan regresi sampel. Ya. Nah, ini 2 data yang ini, 2 kolom ini disalin kembali, ya. Kolom penjualan dan kolom promosi disalin kembali di sini nih. Ya, ini sales, penjualan, ini promosi. Ya. Nah, di sini promosinya diduga memengaruhi. Ya. Jadi promosi ini berfungsi sebagai variabel penjelas, ya, X. Ya. Nah, salesnya adalah variabel yang diduga dipengaruhi. Ini variabel terikatnya, Y. Ya. Nah, langkah pertama adalah menghitung rata-rata masing-masing variabel. Ya. Jadi kita hitung rata-rata Y dan rata-rata X. Ya. Untuk rata-rata Y kita hitung, ya, kita jumlahkan semuanya, jumlahkan, menghasilkan 2074,7. Ya. Kemudian ini dibagi 10, ya, karena banyaknya data ada 10 di sini, 10 pasang. Ya. Jadi diperoleh 207,47. Demikian juga X, ya, kita rata-ratakan, kita jumlahkan dulu, menghasilkan 240,2. Kemudian kita bagi 10, menghasilkan 24,02. Ya. Nah, setelah itu, kita akan menghitung beta 2 topi. Nah, untuk menghitung beta 2 topi itu, kita menambahkan di sini kolom-kolom di sebelah kanan. Di sini ada 5 kolom sebelah kanan. Nah, di sini ada kolom XI kecil, YI kecil, XI kecil kuadrat, XI kecil, YI kecil, dan YI kecil pangkat 2. Nah, perhatikan di sini bahwa untuk X ini ada 2 simbol, satu huruf kapital, ya, satu huruf kecil. Nah, itu maknanya berbeda. Ya. Demikian juga yang Y juga ada Y besar, ada Y kecil, ya, itu maknanya berbeda. Nah, X kecil itu maksudnya adalah simpangan, ya, simpangan dari X besar. Nah, yaitu selisih antara masing-masing nilai X dengan nilai rata-ratanya. Ya, jadi, sebagai contoh, dapat dari mana ini? Min 8,72. Ya, itu dapatnya dari nilai X-nya 15,3 dikurangi dengan rata-ratanya, yaitu 24,02. Ya. 15,3 dikurangi 24,02 menghasilkan min 8,72. Nah, juga ini negatif 0,32 dari mana? Dari nilai X sebesar 23,7 dikurangi dengan rata-ratanya 24,02 menghasilkan min 0,32, ya, dan seterusnya. Demikian juga nih Y kecil, timpangan Y, ya, itu berarti hasil pengurangan antara nilai Y besar dikurangi dengan rata-ratanya. Ya. Jadi dapat dari mana nih min 50,67? Dari 156,8 dikurangi dengan rata-rata 27,47 menghasilkan min 50,67. Kemudian juga ini min 5,87 dari mana? Dapat dari nilai Y besar 201,6 dikurangi dengan rata-rata Y yaitu 207,47 menghasilkan min 5,87 dan seterusnya. Nah, kemudian pindah ke kolom berikutnya, kolom XI kecil pangkat 2. Ya. Jadi ini min 8,72 di pangkat 2 dapat 76,04. Kemudian min 0,32 di pangkat 2 menghasilkan 0,10, ya, dan seterusnya. Kemudian XI kecil, Y kecil, ya, berarti dari ini min 8,72 dikali min 50,67 menghasilkan 41,84.
Dan ini 1,88 dari mana? Dari min 0,32 dikali min 5,87. Ya, menghasilkan 1,88 dan seterusnya. Kemudian Y kecil pangkat 2. Ya, itu adalah pangkat 2 dari ini nih. Ya. 50,67 di pangkat 2 dapat 567,45. Ya. Kemudian dapat dari mana 34,46 itu dari min 5,87 di pangkat 2 menghasilkan 34,46 dan seterusnya. Nah, kemudian untuk yang 3 kolom terakhir ya, itu dijumlah ini nih ya. Jadi XI kuadrat dijumlah menghasilkan 698,86, XI dijumlah menghasilkan 4513,68. Kemudian YI kuadrat dijumlah menghasilkan 46571,44. Nah, kemudian beta 2 topi ya diperoleh dari sigma XI YI dibagi sigma XI kuadrat ya. Nah, sigma XI YI adalah ini nih 4513,68 ya dibagi sigma XI kuadrat ini ya 698,86 dibagi menghasilkan 6,46. Nah, setelah itu kita hitung beta 1 topi yaitu rata-rata Y dikurangi beta 2 topi dikali rata-rata X ya. Nah, rata-rata Y sudah dihitung tadi 27,47 ini dikurangi beta 2 topi yang baru dihitung tadi 6,46 dikali rata-rata X yaitu 24,02 ya menghasilkan kira-kira 52,33 ya. Jadi kita sudah mendapatkan beta 1 topi dan beta 2 topi. Lalu kita masukkan ke dalam persamaannya. Nah, ini persamaannya ya. 52,33 ini adalah beta 1 topi ya. Kemudian ditambah 6,46 dikali XI ya. 6,46-nya adalah ini beta 2 topi. Ditambah UI topi. Nah, ini nanti saya jelaskan belakangan ya mengenai UI ini. Nah, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Itu menentukan fungsi regresi sampel. Apakah ada yang mau ditanyakan dari contoh yang ini? Menentukan fungsi regresi sampel. Ya. Tidak ada? Baik, sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Apakah promosi berpengaruh terhadap penjualan? Ya, gunakan taraf nyata 0,01. Nah, tadi sudah saya katakan ya bahwa untuk menguji ada tidaknya pengaruh, ya, yang diperiksa adalah beta 2. Ya, kita melakukan uji hipotesis terhadap beta 2. Apakah beta 2 ini 0 atau tidak? Ya. Nah, di sini kita lakukan uji hipotesis. Nah, ini. Ya. H0-nya beta 2 sama dengan 0. Ya, itu artinya variabel penjelas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. H1 beta 2 tidak sama dengan 0. Itu artinya adalah variabel penjelas berpengaruh terhadap variabel terikat. Nah, di sini alfanya 0,01 diketahui dari soal ini, ya, diketahui. Nah, langkah 4 adalah menentukan statistik uji dan daerah kritis, ya. Nah, statistik uji yang dipakai untuk regresi linear sederhana adalah ini. E sama dengan beta 2 topi dikurangi beta 0 dibagi standard error beta 2 topi ya, dengan derajat kebebasan degree of freedom n-2 ya. Di sini n-nya adalah ukuran sampel, dari 10 sampel tadi 10 dikurangi 2 menghasilkan 8. Nah, kemudian kita menentukan daerah kritis ya. Kita melihat tabel T ya. Nah, tapi di sini jangan lupa kita harus membagi alfa ini ya, kita bagi 2 ya. Mengapa dibagi 2? Karena di sini kita gunakan uji 2 sisi ya. Ini H1-nya kita gunakan tanda tidak sama dengan, berarti ujinya 2 sisi. Nah, sehingga alfanya harus dibagi 2. Ya, alfa dibagi 2 adalah 0,01 dibagi 2 menghasilkan 0,005 ya. Nah, kemudian kita lihat di tabel ya. Kita lihat di tabel T untuk pas daerah kritis jauh sebesar 0,005 dan DF 8 ya. Kita lihat tabel. Ini tabel T-nya. Ya. Nah, kita lihat di sini luas daerah kritisnya 0,005 ini ya. DF-nya 8. Ini DF-nya 8. Nah, sehingga dapat ini. Ya. 3,355 ya. 3,355. Nah, jadi daerah kritisnya adalah
T kurang dari min 3,355 atau T lebih dari 3,355. Ya. Nah, baru kemudian kita menghitung hasil sampling. Ya. Hasil sampling nilai T-nya berapa? Ya, kalau ini kan dari tabel. Ya, ini kan dari tabel. Nah, yang ini dari hasil sampling. Ya, dari mana nih 3,659 ini? Nah, ini caranya cukup panjang menyelesaikannya. Ya. Nah, jadi ini tabel yang tadi saya salin lagi ke sini. Ya, tabel yang tadi disalin. Nah, kemudian ada 4 rumus, ya, 4 rumus yang harus kita lakukan semuanya, ya, yaitu sigma UI topi kuadrat, sigma topi, standard error beta 2 topi, dan nilai T. Ya, semuanya harus dihitung. Ya. Nah, pertama adalah menghitung sigma UI topi kuadrat. Ya, itu sigma YI kuadrat dikurangi kuadrat dari sigma YI dibagi sigma XI kuadrat. Ya. Nah, sigma YI kuadrat itu yang ini nih. Sudah dihitung tadi kan? Nih. 46571,44 dikurangi kuadrat dari sigma XIYI. Sigma XIYI adalah ini nih, 4513,68 ya. Nah, dibagi sigma XI kuadrat ya, yaitu ini 698,86. Dihitung kira-kira 17419,12 ya. Ini adalah sigma UI topi kuadrat ya. Kemudian sigma topi ya. Ini adalah taksiran untuk simpanan baku populasi ya. Adalah akar dari sigma UI topi kuadrat dibagi N-2. Ya. Nah, sigma UI topi kuadrat tadi yang baru dihitung 17.409,12 ini dibagi N-2, N-10, ukuran sampel dikurangi 2, dapat kira-kira 46,66. Ya. Nah, setelah dapat sigma topi, kita hitung standar error beta 2 topi, ya, yaitu simpanan baku populasi dibagi akar sigma XI kuadrat. Ya. Tapi simpanan baku populasi itu tidak diketahui nilainya, sehingga ditaksir dengan sigma topi. Sigma topi ini menaksir sigma, ya. Nah, nilainya adalah 46,66 ya, dibagi akar sigma XI kuadrat. Ya. Sigma XI kuadrat adalah 698,86 ya, dibagi menghasilkan kira-kira 1,77. Nah, baru kemudian kita hitung nilai T-nya, ya, yaitu beta 2 topi dikurangi beta 0 dibagi standar error beta 2 topi. Ya. Nah, beta 2 topi tadi sudah dihitung. Ini kan, nah ini 6,46. Jadi 6,46 dikurangi 0. 0 ini yang mana nih? Itu 0 ini nih. Nah, ini kan 0. Nah, dibagi standar error beta 2 topi. Ini 1,77. Ya, dihitung kira-kira 3,659. Ya. Nah, di situ diperoleh angka 3,659. Ya. Nah, ternyata lebih dari 3,355. Ya, sehingga jatuhnya di daerah penolakan. Kita tolak H0. Nah, ketika H0 ditolak, H1 diterima. Berarti beta 2 tidak sama dengan 0. Nah, kesimpulannya adalah promosi signifikan berpengaruh terhadap penjualan. Nah, itu adalah contoh yang ada di slide. Ya, itu. Apakah ada yang mau ditanyakan sampai dengan masalah yang ini? Ya, tidak ada? Oke. Nah, kalau tidak ada, coba kita kerjakan ya satu soal lagi. Ya. Tapi kita mulai dari 0. Ya, nggak disiapkan dari slide. Kita mulai dari 0 sama-sama. Ya. Ini soalnya. Ini soalnya cocok di bidang logistik ya contohnya. Ya. Jadi di sini ada seorang peneliti ya, dia ingin mengetahui ya apakah jarak tempuh itu berpengaruh ya terhadap lamanya perjalanan. Ya. Ini barangkali perjalanannya lewat laut sepertinya ya, ada shipping time ya. Apakah jarak tempuh berpengaruh terhadap waktu perjalanan ya, namanya perjalanan. Nah, di sini yang menjadi X-nya mana, Y-nya mana? Awas jangan sampai tertukar. Mana X, mana Y. Mana yang menjelaskan, mana yang dijelaskan. Mana X, mana Y. Di antara distance dan shipping time. Mana yang menjadi X, mana jadi Y.
Mana yang menjelaskan, mana yang dijelaskan. Silakan dijawab. Apakah jarak tempuh berpengaruh terhadap lamanya perjalanan? Mana X, mana Y? Izin menjawab, Pak. Ya, siapa yang jawab? Kalau jarak itu berpengaruh, kalau waktu itu yang dipengaruhi. Yang dipengaruhi berarti terikat. Ya, yang mana? Yang shipping time, yang shipping time-nya sebagai X, sebagai Y, yang shipping time. Shipping time-nya Y-nya atau X-nya? Apakah jarak tempuh berpengaruh terhadap lamanya perjalanan? Mana yang dijelaskan, mana yang menjelaskan? Mana bebas, mana terikat? Shipping time itu dipengaruhi, Pak, terikat. Kalau yang distance itu yang berpengaruh. Yang berpengaruh? Yang menjelaskan atau yang dijelaskan? Yang menjelaskan mana, yang dijelaskan mana? Yang menjelaskan yang distance. Ya, betul. Ya, yang menjelaskan yang distance, ya. Yang dijelaskan itu shipping time. Oke, tuh Santa Monica ya. Santa Monica dapat. Lanjut. Nah, kita salin tabel yang tadi ya. Nah, tabel ini ya. Nah, tabel ini kita salin ke Excel untuk mempercepat perhitungan. Nah, ini ya. Nah, ini distance dalam satuan mil ya. Dan ini adalah shipping time dalam satuan hari ya. Nah, langkah pertama adalah menghitung rata-rata. Ya. Untuk menghitung rata-rata kita jumlahkan dulu ya. Jumlahkan dulu yang apa itu distance ya. B2 sampai B21. Nah, jumlahnya 14.517 mil ya. Dibagi berapa? Untuk menghitung rata-rata dibagi 20. Ya. Jadi rata-rata perjalanan sepanjang 725,9 mil. Nah, demikian juga untuk yang lamanya perjalanan. Kita jumlahkan dulu. Ya. Kemudian dibagi 20. Ya. Rata-rata 8,4 hari perjalanan. Ya. Nah, kemudian kita hitung X kecil. Simpangan X. Ya. Simpangan jarak tempuh. Ya. Yaitu selisih antara masing-masing jarak tempuh dikurangi dengan rata-ratanya. Ya. Jadi ini adalah sama dengan jarak tempuh dikurangi rata-ratanya ini ya di sel B23 ya. B23. Nah, itu kita drag ke bawah sini. Tuh, ya. Y kecil adalah selisih antara Y besar dikurangi rata-ratanya yaitu 8,4 ya di sel C23. Nah, ini nilai simpangan Y selesai ya. Kemudian kolom berikutnya adalah X pangkat 2, X kecil pangkat 2 ya, sama dengan ini pangkat 2. Dari ke bawah. Nih.
Kemudian X kecil, Y kecil. Ini kali ini. Baik. Kemudian ini Y kecil pangkat 2. Ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian 3 kolom terakhir ini dijumlah, ya, dijumlah. F2 sampai F21. Nah, jumlahnya itu dari ke kanan. Nah, jadi jumlahnya masing-masing kawan. Ya. Nah, kemudian ini yang saya blok kuning ini angka-angka penting yang mau kita pakai. Kita copy paste saja ke Microsoft Word.